Lembayung pagi menyinari waktu. Hari ini kita akan Deburan ombak yang jauh dari pantai Sanur mengajak menari. Malam Mas, dengan siapa Mas? dengan Made Santosa. Made Santosa. Iya. Saya mau nanya, biasanya Mas dapat di sini dapat karcis parkir nggak? Enggak, Pak. Nggak pernah ya? Iya, nggak pernah. Mas, apa yang Mas rasain waktu Mas nggak dapat karcis parkir? Ya biasa aja, orang saya cepet-cepetan ada janji di sini, Pak. Oh gitu. Iya. Terus Mas tahu nggak kalau di sini itu biasanya karcis parkir tuh ada hadiahnya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Iya. Atau enggak, Mas tahu nggak kalau misalnya motor Mas hilang itu karcis parkir itu jadi buktinya kalau Mas tuh sebagai ganti ruginya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu juga. Iya. Terus bagaimana menurut Mas pelayanan parkir di sini? Lainnya sih ramah, Mas, tapi kurang tuh kartisnya aja. Karcisnya aja. Oh ya. Makasih Mas ya. Iya. Ya Pak. Namanya siapa Pak? Ada bisa jawab. Nggak apa-apa. Rena. Ya Rena. Saya mau nanya Mbak. Mbak biasanya kalau parkir itu dapat karcis parkirnya nggak? Nggak pernah. Ini nggak pernah dapat atau Mbak yang nolak? Nggak pernah dikasih. Nggak pernah dikasih sama tukang parkirnya. Oh gitu. Habis itu bagaimana tuh pelayanan tukang parkir di sini Mbak? Bagus. Sopan. Terus Mbak tahu nggak kalau karcis parkir itu ada hadiahnya? Nggak tahu, soalnya nggak pernah dikasih. Nggak pernah dikasih sama tukang parkiran di sini. Ya. Padahal Mbak juga nggak tahu kan kalau karcis itu juga kalau misalnya motornya Mbak hilang bisa diganti. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Oh gitu. Ya dah. Hampir 7 tahun. Ada sekitar 1 tahun lebih saya. Kita seperti topi, pakaian, baju, perlengkapan parkir, perlengkapan sepatu yang lengkap dan topi. Oh, kasih topi, ini yang punya posnya dikasih. Ya resmi kan, ini kan pekerjaan resmi dari pemerintah. Target 4.000 per hari. Nah, kalau setorannya sini ya 115. Kalau saya dari punya pos disuruh nyari setoran, saya dikasih tahu 100.000. 100.000. Iya. Untuk jam dari jam setengah 4 sampai jam setengah 10, kira-kira jam. Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 4 hari. Kadang-kadang 4 hari. Kalau setiap hari kan nggak bisa, waktunya nggak bisa.
Ya belum ada orang juga sampai rata. Kalau artinya dari kantor boleh kayak gitu. Plus fasilitas seperti kopi. Upahnya kan berapa dari setoran 35%. Oh, yang berkunjung itu, oh enggak, pasti yang minta ya. Ini kan percisnya ada berhadiah. Ya itu berhadiahnya nanti semangat yang minta percis, nggak sampai nggak ada yang nggak ngasih percis. Kalau dia yang nggak mau ya saya minta itu percisnya, daripada dibuang kan lebih baik dipungut lagi. Untuk peluang terhadap juru parkir mengenai tingkat korupsi memang sih kecil kemungkinan, karena kami dari parkir sudah menentukan target-target terhadap penentuan target pun tidak dalam hitungan 1 hari 2 hari. Kita melaksanakan penghitungan target berdasarkan survei selama 1 bulan. Dari hasil 1 bulan itulah kita bisa menghitung nilai rata-rata berapa sebenarnya kebutuhan. Baru kita masukkan target, dan penentuan target pun tidak dilakukan oleh 1 orang atau 2 orang. Itu kita lakukan berdasarkan jenjangan-jenjangan jabatan. Salah satunya dari analisa, perencanaan, pengawas, dan semua itu terlibat dalam penentuan target. Ada tim. Istilahnya kan gini deh ya, di dalam survei 1 bulan kita kan sudah tahu targetnya. Misalnya di dalam satu tempat ini dia dapat 130, kita survei kan, kita tetapkan dia 114, berarti kan lagi 11.000 dia ada kelebihan. Misalnya di saat sepi mungkin 1 hari dia nolak 1.000, itu dia pakai nutupi. Mungkin yang tambahin sedikit apa yang disampaikan teman yang parkir itu kan sama dengan kita jualan, kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi, makanya kita ambil rata-rata. Pada saat dia sepi, nasibnya mereka pasti dia akan menutupi daripada target yang sudah kita berikan. Seandainya dia lebih, itu merupakan keuntungan daripada mereka. Nah, tapi berdasarkan hitungan kita setiap hari di lapangan, jarang mereka mendapat kelebihan. Boleh-boleh ya pas. Fungsi karcis berdasarkan pantauan kami di lapangan itu ada 2. Pertama untuk perayaan, karena kita melaksanakan sis parkir berhadiah. 2 untuk ganti rugi. Ganti rugi di sini kita pakai asuransi kehilangan. Makanya kami himbau terhadap masyarakat yang jasa perparkiran di Kota Denpasar, mohonlah ambil karcisnya, raih hadiah. Itulah untuk kami yang selama kita berdiri menggunakan untuk pada umumnya pengaduan dari masyarakat yaitu pelayanan kasar, kurang disiplin. Hanya kami dari PD Parkir, keluarga besar PD Parkir melaksanakan latihan terhadap mungkin setiap tahun komunikasi. Itu tergantung daripada pelanggar ya. Kalau kadang-kadang pelanggarannya itu masih kita toleransikan, kita bisa keluarkan SP1. Kalau memang brutal dalam artian 3 bulan sama sekian itu dia tidak pernah nyetor. 1 bulan aja nggak? 1 bulan dan nyetor sudah keluar SP1. Dari sekian teguran-teguran itu tidak diperhatikan atau ini ya keluarlah SP3. Itu pengecatan. Uang yang dibawa sama jusir harus dikembalikan. Karena itu harus dilaporkan ke belum, mudah-mudahan tidak ada. Karena itu adalah bantuan ke pengawasan kita di lapangan. Kalau sudah 2 hari belum nyetor, ya kita turun.
langsung. Karena kita terus berkoordinasi dengan parkir. Misalkan ini deh ya, targetnya 1 minggu kan 1 hari 100. Selama 7 hari kan 700.000. Kok dalam 1 minggu dia nggak ada tim pengawas yang kita coba tanyain dan apa uangnya waktu ini sih dipakai karena ada upacara. Oh ya kita kan maklum pas galungan kan kita ngerti juga. Kebetulan dia belum dapat persentase. Nanti setelah dapat gajian saya tutup. Oh ya. Kami dari kepengawasan sudah berprioritas melakukan pengawasan ke lapangan. Itu pertama. Kedua, kita sudah menetapkan target. Itu. Dengan target itu udah ada berpikir keras itu. Nggak mungkin dia lagi menilapkan uang-uang yang sebenarnya dia store. Apalagi setiap 3 hari dia harus nyetor ke kantor dia. 3 hari sudah nyetor ke kantor. Minggu lah paling lama ya. Kalau tidak nyetor selama 1 minggu dari pengawasan, pengamanan akan mencari. Pasti karena tempatnya sudah ada. Karena data-data diri semua ada di sana pada saat dia mau masuk ke keluarga besar. Itu alokasi dananya itu kalau kita di lapangan kita kurang tahu, tetapi secara umumnya ya kita tahu bahwa semua itu masuk ke dalam apbd kota dan masuk dalam operasional kan sudah biasa dengan perusahaan. Berapa persen untuk APBD, berapa persen untuk operasional, berapa persen untuk cadangan, itu kan nggak biasa. Tapi kita nggak bisa menentukan angka karena kita ini orang lapangan. Saran saya dari kepada masyarakat khususnya yang mempunyai jasa parkir, mari kita sama-sama menjadi kontrol dalam pelaksanaan parkir ini, sekaligus ambil kerjasnya baik hadiah. Dengan mengambil kerja sama salah satunya adalah juga kontrol daripada pengawasan perparkiran. Kalau korupsi itu selalu akan ada 2 unsur. Satu, unsur perbuatan melawan hukum. Yang kedua ada unsur kerugian negara. Itu esensi dari satu kita sebut dengan tindak pidana korupsi. Jangan sampai salah seperti bahasa kamu tadi bahwa korupsi di lapangan Puputan Badung dengan indikator tidak menyerahkan karcis parkir dan serap. Apakah pertanyaan saya apakah itu perbuatan melawan hukum? Itu dulu. Yang kedua, apakah itu kerugian negara? Ya kan? Artinya, kalaupun ada seperti itu soal tidak menyerahkan karcis, itu penggelapan dalam jabatan, itu pasal 374 KUHP. Karena jabatannya dia melakukan itu, terus dia tidak melakukan kewajibannya kepada perusahaan. Beda. Kerugian perusahaan oleh juru parkir di Puputan Badung itu benar. Karena jelas itu perilaku juru parkir. Kalau dibilang kerugian negara belum menjadi kerugian negara. Karena belum masuk ke sini. Itu kan masih di lapangan. Di sanalah tujuannya saya membuat karcis berganti lagi dan berhadiah. Biar kamu sebagai masyarakat mempunyai fungsi kontrol. Minta itu. Oh ya. Bagus. Paham ya?